Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan Gabin Flash susu untuk pemula. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Sobat belum pernah mendengar kue Gabin Flash? Ya, kue ini terbuat dari dua keping biskuit tawar berbentuk persegi yang berisi isian di tengahnya. Ini juga bisa berisi macam-macam, seperti flash susu, tape singkong, atau yogurt yang terbuat dari sayur-sayuran. Nah, buat sobat yang penasaran apa saja yang digunakan untuk membuat Gabin Flash susu ini, saya akan menjabari beberapa bahan yang akan kita siapkan untuk membuat Gabin Flash susu ini. Bahannya seperti tepung terigu, gula pasir, air mineral, kuningan telur, garam, vanili, susu kental manis, margarin, biskuit Gabin, minyak goreng, dan seres. Itu sobat, bahan yang akan kita gunakan untuk membuat Gabin Flash susu ini. Sobat bisa lihat cara membuat dan modal yang akan dikeluarkan di pembahasan selanjutnya di video ini. Jangan kemana-mana dan tetap simak videonya agar sobat semua dapat mengerti cara membuat, estimasi modal, dan keuntungannya di pembahasan kali ini. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk membuat Gabin Flash susu. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun di kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan Gabin Flash susu untuk pemula ini saya ambil dari channel Wahyuniati Fathan. Ada 11 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai di daerah saya. Modal bahan pertama. Bahan pertama yang akan digunakan adalah 15 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 150 gram dengan harga Rp1.200. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung terigu di daerah saya adalah 1 kilogramnya Rp8.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung terigu 15 SDM atau sendok makan atau juga setara dengan 150 gram menjadi kilogram, maka 0,15 kilogram dikali Rp8.000 sama dengan Rp1.200. Modal bahan kedua. Bahan kedua yang digunakan adalah 5 sendok makan gula pasir atau 100 gram dengan harga Rp1.250 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga gula pasir di daerah saya adalah 1 kilonya Rp12.500. Pertama, saya akan ubah kebutuhan gula 100 gram menjadi kilogram, maka 0,10 dikali Rp12.500 sama dengan Rp1.250. Oke sob, untuk bahan selanjutnya adalah 130 ml air mineral. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah kita alias gratis. Modal bahan keempat. Bahan keempat yang digunakan adalah 2 butir telur dengan harga 1 telur Rp1.250. Jadi, modal pembelian 2 butir telur adalah Rp2.500. Modal bahan kelima. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah setengah sendok teh garam atau setara dengan 2,5 gram dengan harga Rp50 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gram adalah Rp2.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan garam 2,5 gram menjadi kilogram, maka 0,025 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp50. Selanjutnya, bahan keenam yang digunakan adalah setengah sendok teh vanili atau setara dengan 2,5 gram dengan harga Rp25 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga vanili di daerah saya yang 2 gram atau per bungkus Rp1.000. Sedangkan kita membutuhkan sebanyak setengah sendok teh. Berarti kita harus membeli 3 bungkus vanili atau menjadi 6 gram. Pertama, saya akan ubah kebutuhan vanili 2,5 gram menjadi kilogram, maka 0,025 kilogram dikali Rp3.000 sama dengan Rp75. Modal bahan ketujuh. Oke sob, bahan selanjutnya yang digunakan adalah susu kental manis. Oke, karena di dalam video tidak dijelaskan harus memakai susunya berapa banyak atau dibilang sesuai selera, maka kita hitung saja menggunakan susu kental manisnya sebanyak 2 saset atau 80 gram dengan harga 1 sasetnya Rp2.000. Maka untuk harga 2 sasetnya adalah Rp4.000. Modal bahan ke-8. Bahan
selanjutnya yang kita gunakan adalah 1 sendok makan margarin atau setara dengan 12 gram dengan harga Rp156 yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga margarin di daerah saya dengan berat 250 gram adalah Rp13.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan margarin 12 gram menjadi kilogram. Maka 0,012 kg dikali Rp13.000 sama dengan Rp156. Modal bahan ke-9. Oke sobat, bahan selanjutnya kita menggunakan biskuit Gabin sebanyak 20 biji atau 20 piece. Yang saya lihat dari video dalam satu resep membutuhkan 20 potong Gabin Fla dengan harga satu biskuit Gabin Rp194. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga biskuit Gabin satu bungkus atau 260 gram dengan isi 36 piece adalah Rp7.000. Maka Rp7.000 dibagi 36 piece sama dengan Rp194. Sedangkan yang kita butuhkan biskuit Gabin tersebut sebanyak 20 piece. Maka 20 piece dikali Rp194 sama dengan Rp3.880. Modal bahan ke-10. Oke sobat, di dalam video kita menggunakan minyak goreng untuk menggoreng Gabin Fla susunya. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa banyak minyak goreng yang harus digunakan, maka akan kita asumsikan untuk menggunakan minyak gorengnya sebanyak 1/4 kg dengan harga Rp4.500. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga minyak goreng di daerah saya dengan berat 1 kg-nya Rp18.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 1/4 gram menjadi kilogram, maka 0,25 kg dikali Rp18.000 sama dengan Rp4.500. Modal bahan ke-11. Yang terakhir kita akan menggunakan bahan Mrs. Ceres untuk topping. Di sini kita akan menggunakan Mrs. coklat. Oke, di sini kita akan membeli Ceres yang kiloan. Kita beli 500 gram dengan harga Rp10.000 karena di video tidak ada dijelaskan berapa banyak penggunaan yang harus dipakai taburan bahan Ceresnya. Maka kita asumsikan saja pemakaian untuk satu potong Gabin Fla memerlukan setengah sendok makan Ceres atau setara dengan berat 7,5 gram. Yang saya dapat informasinya dari Google untuk satu sendok makan beratnya adalah 15 gram. Nah, karena asumsi pemakaian Mrs. Ceres untuk topping adalah setengah sendok, maka beratnya adalah 7,5 gram dengan harga Rp199. Dan karena di dalam deskripsi video dijelaskan bahwa satu resep bisa menghasilkan 20 potong Gabin Fla yang sudah dibagi dua seperti ini, maka 20 potong Gabin Fla yang akan kita taburi Mrs. Berarti kita memerlukan Mrs. Ceres sebanyak 7,5 gram dikali 20 piece sama dengan 150 gram untuk 20 potong Gabin Fla dengan harga Rp2.250. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Pertama, saya akan ubah kebutuhan Mrs. Ceres 150 gram menjadi kilogram, maka 0,15 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp1.500. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat Gabin Fla susu untuk pemula adalah Rp19.111 dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp70.010. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG, pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat Gabin Fla susu ini. Estimasi ini tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas. Caranya seperti ini. Langkah pertama, kita sediakan wadah atau mangkuk. Lalu masukkan tepung terigu 15 sendok makan, gula pasir 5 sendok makan. Setelah itu, masukkan air mineral 130 ml. Lalu diaduk rata menggunakan whisk. Lalu masukkan 2 butir kuning telur dan kocok lepas dan masih menggunakan whisk. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan vanili. Secukupnya susu kental manis, sesuai selera, lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu saring agar tidak bergelindir. Tambahkan 1 sendok makan margarin dan masak adonan di api kecil. Masak hingga Fla kalis. Setelah Fla selesai dimasak, letakkan di piring. Langkah kedua, siapkan biskuit Gabin. Kemudian isi Fla ke biskuit Gabin dan lakukan hingga selesai ke semua biskuitnya. Lalu kocok putih telur dan balurkan ke biskuit. Langkah ketiga, panaskan minyak goreng. Lalu goreng Gabin Fla hingga kecoklatan. Setelah itu, angkat lalu didinginkan. Kemudian potong Gabin Fla yang sudah masak dan dingin menjadi 2 bagian. Lalu beri topping sesuai selera.
Ketahanan Gabin Plus susu. Oke sobat, jajanan yang sudah dibuat atau homemade tidak dapat bertahan lama. Untuk itu disarankan untuk membuatnya sesuai kebutuhan atau membuat sedikit dahulu agar tidak mubazir apabila tidak laku. Jika di suhu ruangan, Gabin Plus hanya bisa bertahan selama 4 jam. Dan jika dikemas dalam kemasan yang kedap udara, Gabin Plus hanya bisa bertahan 1 minggu. Tetapi makanan yang seperti ini, jika dibiarkan selama seminggu, efek sampingnya itu akan bisa berjamur. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu potong Gabin Plus-nya? Oke, kita cari tahu berapa modal satu potongnya. Modal untuk membuat satu resep adalah Rp19.111. Dengan modal itu bisa mendapatkan 20 potong yang sudah dibagi dua setiap piece-nya. Maka satu potongnya adalah Rp19.111 dibagi 20 piece sama dengan Rp955. Nah, ini adalah modal satu potongnya yang sudah dibagi dua. Jadi, satu potong Gabin Plus bisa dijual dengan harga Rp2.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah atau di tempat umum. Maka keuntungan satu potongnya adalah Rp2.000 dikurang Rp955 sama dengan Rp1.045. Dan ada 20 potong dalam satu resep. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 20 potong dikali Rp1.045 sama dengan Rp20.900. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp2.000, keuntungan satu resepnya adalah Rp20.900. Jika dalam satu hari penjualan habis selama 30 hari, maka keuntungan untuk satu resep selama 1 bulan adalah Rp20.900 dikali 30 hari sama dengan Rp627.000 per bulannya. Oke, akan saya cari tahu dengan modal global Rp70.010 bisa mendapatkan berapa resep kira-kira. Oke, akan saya asumsikan Rp70.010 dibagi Rp19.111 sama dengan 3,6 resep. Oke, akan saya genapkan menjadi 4 resep. Oke sobat, dengan modal global Rp70.010 bisa mendapatkan 4 resep. Maka jika 4 resep bisa terjual habis dalam satu hari, maka keuntungannya adalah Rp20.900 dikali 4 resep sama dengan Rp83.600 per harinya. Dan jika terjual habis selama 30 hari, keuntungannya adalah Rp84.600 dikali 30 hari sama dengan Rp2.508.000 per bulan. Oke sobat, itulah keuntungan jika mampu membuat 4 resep dan habis selama 1 bulan dengan keuntungan bersih Rp2.508.000. Dan ini juga sudah sangat bagus untuk dijadikan bisnis sampingan dengan cara dititip warung atau langsung jualan di sekolah-sekolah SD ataupun SMP. Bagi sobat yang masih bingung bagaimana cara menjualnya agar cepat habis, simak videonya sampai habis karena akan dibahas di bagian strategi penjualan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan Gabin Plus susu ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dan cara membuat Gabin Plus susu ini sangat mudah dan simple. Dan jika mampu membuat 4 resep dan habis selama 1 bulan dengan keuntungan bersihnya Rp2.508.000. Dan ini juga sudah sangat bagus untuk dijadikan bisnis sampingan dengan cara titip di warung atau langsung jualan di sekolah-sekolah SD ataupun SMP. Silahkan dicoba dan dipraktekkan, siapa tahu resep ini bisa menjadi resep andalan
jualan sobat semua dalam membuat ide bisnis sampingan Gabinfla susu yang banyak disukai anak-anak. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan Gabinfla susu ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar, dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.